Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Aldi Nurdiansah dari program studi pendidikan jasmani kelas B. Hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai etika dalam diskusi dan musyawarah, mata kuliah etika Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian diskusi dan musyawarah. Diskusi, proses komunikasi yang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan santun. Dalam Islam, berdiskusi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menguatkan silaturahmi. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah sebagaimana yang kita tahu adalah proses berdiskusi atau berkonsultasi dengan orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama atau memecahkan masalah tertentu. Ada hadis yang membahas mengenai diskusi dan musyawarah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bermusyawarah dengan orang lain, maka ia akan dibimbing menuju kebaikan." Hadis riwayat Ahmad. Makna hadis ini menegaskan bahwa musyawarah membawa kepada kebaikan karena dalam diskusi akan muncul pandangan yang lebih luas dan keputusan yang lebih tepat. Dan menurut saya hadis ini menegaskan bahwa musyawarah dan diskusi yang beretika adalah bagian dari ajaran Islam. Melalui musyawarah, umat Islam diajarkan untuk saling menghormati, menghargai pendapat, dan mengambil keputusan dengan adil serta penuh tanggung jawab. Yang kedua, ada tujuan etika dalam diskusi dan musyawarah. Yang pertama, menjaga sopan santun dan rasa hormat. Yang kedua, mendorong etika, sikap saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, menjaga kelancaran komunikasi. Dan yang keempat, menemukan rasa tanggung jawab bersama. Yang pertama, menjaga sopan santun dan rasa hormat. Membantu peserta diskusi untuk bermusyawarah supaya bisa berbicara dengan menyampaikan pendapat yang berbeda dengan cara yang sopan, tidak merendahkan atau menyinggung orang lain. Yang kedua, mendorong sikap saling menghargai perbedaan. Dengan etika, setiap peserta menghormati pendapat orang lain meskipun beda suku misalkan, ras, ataupun agama, sehingga tercipta suasana yang terbuka dan demokratis. Yang ketiga, menjaga kelancaran komunikasi. Membantu agar kita tidak saling tumpang tindih, tidak emosional, dan tetap fokus pada pokok masalah yang dibahas. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Artinya, setiap orang tidak hanya menyampaikan pendapat lalu lepas tangan, tetapi juga harus ikut melaksanakan atau berkolaborasi demi menjaga keputusan bersama sehingga masalah tersebut berjalan dengan baik. Contohnya, jika dalam musyawarah kelas disepakati untuk menjaga kebersihan ruang kelas, nah kita sebagai anggota itu tidak perlu menugaskan kayak hanya petugas piket saja yang bertugas, tetapi kalau di dalam musyawarah maka semua anggota yang ada di ruangan kelas tersebut wajib ikut melaksanakan kebersihan. Terus materi yang selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, menghormati orang lain. Saat berbicara, tidak memotong pembicaraan. Artinya, kita harus memberi kesempatan kepada orang lain supaya bisa menyampaikan pendapatnya sampai selesai sebelum kita menanggapi. Jadi setiap ada yang berbicara mengenai pendapat, kita jangan langsung menyanggah, tapi kita dengarkan dulu pendapat mereka, baru setelah selesai baru kita melakukan sanggahan. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan dan berdasarkan fakta. Saat berpendapat, gunakan bahasa yang baik
tidak menyinggung, dan sampaikan dengan alasan yang logis. Yang ketiga, menerima kritik atau saran dengan lapang dada. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak sendiri. Contohnya, gunakan bahasa yang baik, misalkan tidak menyinggung, jangan berkehendak semaunya gitu. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Misalkan mencari solusi terbaik untuk semua pihak, bukan hanya untuk diri sendiri. Dengan berpikir demi kepentingan bersama, keputusan yang dihasilkan akan lebih bermanfaat dan adil. Dari materi tersebut, saya menyimpulkan bahwa diskusi dan musyawarah sangat penting bagi kita, karena untuk menciptakan suasana yang tertib, saling menghormati, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat, diperlukannya etika dalam diskusi dan musyawarah. Manfaatnya, keputusan yang diambil akan menjadi lebih adil, bermanfaat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kita dan kebersamaan di antara para anggota misalkan. Jadi menurut saya kesimpulan dari etika dalam diskusi dan musyawarah membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang adil dan tidak berkehendak sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya Jikri Ardiansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.